Koneksi antar materi modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi oleh saya Nurlaili Fajarwati dari TK Negeri Pembina 3 Mojosari, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Mojokerto. Perkenalkan, saya Nurlaili Fajarwati sebagai calon guru penggerak. Dan beliau Bapak Ngengel Dayoh Nindrasono SPD sebagai pengajar praktik, dan beliau Bapak Dr. Andes Supai MPD sebagai fasilitator. Semua pengetahuan terhubung ke pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya, menurut Arthur Auderheim. Pertama yaitu pertanyaan pemantik. 1. Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Iya, tentu saja. Saya mengubah pemikiran saya setelah mempelajari pembelajaran berdiferensiasi ini, karena saya ingin menerapkan pembelajaran yang membuat murid saya senang, nyaman, tertarik, dan tentunya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan mempelajari hal ini, saya memiliki bekal strategi dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. 2. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Saya menjadi lebih memahami dalam penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi ini. Saya menjadi lebih paham bagaimanakah kebutuhan murid itu dan apa strategi yang digunakan. Sehingga hal pertama yang saya lakukan yaitu memulai menyusun RPP yang berdiferensiasi. Yang ketiga, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Saya yakin niat dan tujuan saya baik, yaitu ingin menerapkan pembelajaran yang berpihak untuk murid, sehingga murid akan nyaman, senang, dan tertarik dengan pembelajaran yang dilakukan. Sehingga hal ini membulatkan tekad saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di tengah tantangan penerapannya yang sangat banyak dan menantang. Saya juga menerapkan secara bertahap sambil merefleksi apa yang kurang dari pembelajaran yang saya lakukan. Yang kedua yaitu tentang pertanyaan utama. 1. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson, tahun 2001 pada halaman 45, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. 2. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnosis, kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek, kesiapan, minat, dan profil belajar murid. 3. Menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. 4. Mengimplementasikan RPP berdiferensiasi dalam pembelajaran di kelas. 5. Melakukan penilaian pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. 2. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar murid? Setiap murid pasti memiliki karakteristik yang beraneka ragam, sesuai dengan kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman.
Sebagai guru, kita selayaknya memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga dengan adanya pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi ini, diharapkan menjadi suatu solusi yang tepat yang mana menjadikan murid lebih mudah memahami, senang, tidak bosan, nyaman, dan tertarik dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan murid, guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu: pertama, kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi konsep atau keterampilan baru. Yang kedua, minat belajar. Guru memberikan alternatif pilihan untuk belajar sesuai minat murid, sehingga meningkatkan motivasi belajar murid. Yang ketiga, profil belajar. Guru memberikan kesempatan pada murid untuk belajar secara alami sesuai dengan gaya belajar, kecerdasan majemuk, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Dalam menerapkan solusi pembelajaran yang tepat, guru dapat menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu: pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten, guru perlu menyesuaikan cara bagaimana murid bisa mengakses konten sesuai dengan kebutuhan belajar, namun bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Misalnya, menyiapkan materi yang akan diajarkan dalam beragam format seperti buku, poster, video, dan sebagainya, dan memberikan teks yang lebih mudah dibaca oleh murid dan sebagainya. Yang kedua, diferensiasi proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam. Misalnya, memberikan pendampingan atau tingkat dukungan yang berbeda bagi murid, memberikan pilihan berdasarkan minatnya, memberikan kesempatan murid cara membaca materi individu atau kelompok, memberikan pilihan murid mau bekerja sambil berdiri atau duduk, dan sebagainya. Koneksi antar materi. Berikut adalah koneksi antar materi dari materi modul 1.1 hingga 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensi. Semua materi baik 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan hingga 2.1 semuanya memiliki inti, yaitu berpihak pada murid. Yang selanjutnya, untuk menuju profil pelajar Pancasila. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterkaitan antar materi 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Menurut KHD, tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Setiap murid yang duduk di kelas kita adalah individu yang unik, dan ini seharusnya menjadi dasar dari praktik-praktik pembelajaran yang kita lakukan di kelas dan di sekolah, serta menjadi kerangka acuan saat mengevaluasi praktik-praktik pembelajaran kita. Dengan meyakini bahwa setiap anak adalah unik, maka sebagai guru tugas kita adalah melayani murid-murid dengan segala keberagaman tersebut, serta menyediakan lingkungan dan pengalaman belajar terbaik bagi mereka. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang kedua, keterkaitan antar materi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Guru penggerak yang memiliki nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif, dan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Pastilah mampu merancang pembelajaran yang berdiferensiasi yang dapat menjawab sebuah kebutuhan belajar murid. Merancang pembelajaran berdiferensiasi tidak lantas merancang 14 model pembelajaran untuk 14 murid, tetapi pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar murid.
Selanjutnya, keterkaitan antar materi modul 1.3 visi guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dalam menyusun visi guru penggerak, guru dapat menggunakan tahapan baca untuk mewujudkan visi yang berpihak pada murid. Dengan visi yang berpihak pada murid, pastilah akan terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu sebuah pembelajaran yang menjawab kebutuhan yang berbeda-beda pada murid, yakni pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, keterkaitan antar materi modul 1.4 budaya positif dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah dan di kelas akan membantu terwujudnya budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Suasana di sekolah dan di kelas akan membantu murid untuk merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga murid merasa dirinya menjadi bagian dari sekolah dan kelasnya. Baiklah, itulah tadi koneksi antar materi dan kesimpulannya yaitu baik filosofi pendidikan menurut KHD pada modul 1.1, nilai dan peran guru penggerak modul 1.2, visi guru penggerak modul 1.3, budaya positif modul 1.4, dan pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1, semuanya pada intinya adalah sama-sama berpihak pada murid, yang mana akan mewujudkan murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Salam Guru Penggerak. Indonesia Maju.